Jadi sebetulnya kita butuh teman-teman yang mensuarakan ke pemerintah bahwa origami ini bisa masuk ke kurikulum karena masih masih sedikit sekali yang apa istilahnya origami ini masuk ke kurikulum. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Senang sekali saya Hayat Mansur, host favorit Anda, kembali bertemu untuk membahas berbagai topik. Nah, sahabat perspektif baru, jika saat ini Anda sedang mencari permainan baru untuk diri Anda sendiri maupun anak, maka silakan coba origami. Secara singkat, origami adalah permainan teknik melipat kertas atau bahan sejenis lainnya dengan dibentuk berbagai rupa. Nah, selain menyenangkan, origami juga memiliki banyak manfaat, baik bagi diri Anda dan juga tentunya untuk anak-anak Anda. Hari ini kita berbincang-bincang mengenai origami dengan ketua pendiri maksudnya, Klub Origami Indonesia, yaitu Ibu Linda Marlina. Salam perspektif Bu Linda. Salam perspektif Pak Hayat. Iya, terima kasih Bu sudah menyempatkan hadir menjadi narasumber. Nah, Bu Linda nih sekarang di Bandung ya. Ya, Kami betul. walaupun di Bandung, Bu Linda ini sudah banyak mengajar origami di berbagai kota di Indonesia. Nah, Bu Linda, ketika kita berbicara mengenai origami, ini adalah salah satu permainan yang bisa diperkenalkan kepada anak. Nah, seberapa penting origami ini harus diperkenalkan kepada anak? Sebetulnya di masyarakat kita origami itu kan dikenal sebagai mainan anak ya Pak ya. Jadi sebetulnya origami ini sangat luas segmennya mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dan saat ini origami aplikasinya itu sudah mulai ke kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti airbag system, atau misalnya yang sederhana aja payung yang selalu kita gunakan sehari-hari misalnya, nah itu tuh merupakan aplikasi dari teknik origami gitu. Terus kaitannya dengan anak-anak sendiri, origami ini punya manfaat yang sangat besar gitu. Salah satunya adalah bagaimana bisa merangsang motorik anak menjadi lebih baik gitu ya. Selain itu juga bisa menambah konsentrasi untuk anak agar lebih panjang gitu. Apalagi saat ini kan kita tahu bahwa anak-anak sudah mulai main gadget dari sejak dini sehingga rentang konsentrasi anak ini sangat rendah. Nah, ini origami bisa menjadi salah satu terapi buat mereka agar konsentrasinya lebih baik gitu ya, dan banyak sekali manfaatnya sehingga menurut kami para penggiat origami, origami ini sangat penting untuk dikenalkan sehingga bisa menjadi permainan, bisa menjadi alternatif kegiatan yang positif di antara kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari. Nah, Bu Linda, tadi kan katakan bahwa ini bisa mengalihkanlah anak-anak dari gadget. Nah, seberapa menariknya origami ini sehingga bisa mengalahkan perhatian anak-anak terhadap gadget atau bahkan sudah kecanduan gadget? Nah, sebetulnya kembali lagi kepada anaknya. Biasanya anak-anak yang suka origami adalah anak-anak yang senang dengan tantangan. Jadi saya selain sebagai pendiri Klub Origami Indonesia, kebetulan memegang sebagai Ketua Asosiasi Origami Indonesia. Nah, di Asosiasi Origami Indonesia ini kita mempunyai banyak anggota yang masih anak-anak, itu cenderung memang mereka itu suka tantangan gitu. Jadi mereka mulai mencoba mulai dari yang mudah hingga ke yang kompleks. Nah, pada saat anak menemukan bahwa ini merupakan sebuah tantangan, mereka bisa jadi akan melupakan hal-hal yang memang seperti biasa main game gitu ya, atau misalnya lihat YouTube. Bahkan kalaupun melihat YouTube itu melihat bagaimana cara membuat origami yang membuat mereka itu menjadi sebuah pertanyaan atau yang lagi dicari begitu Pak. Karena tingkat kesulitan origami ini sangat panjang gitu ya, misalnya mulai dari yang paling mudah hingga ke yang kita sebut sebagai super kompleks yang sangat sulit gitu. Nah, origami kan memiliki tingkat kesulitan yang beragam. Nah, jadi sebaiknya origami ini diperkenalkan kepada anak ini pada usia berapa? Apakah usia anak SD, TK, atau PAUD?
Nah, sebetulnya pada saat anak bisa memegang kertas, lalu mulai mengenal warna gitu ya. Nah, mulai dari misalnya lipatan satu 2 lipatan atau bahkan itu meremas kertas, itu merupakan sebuah kegiatan origami itu sendiri. Jadi pada saat umur 3 tahun gitu ya kan, kemampuan anak juga berbeda-beda ya, Pak, ya. Pada saat, ada anak yang misalnya sudah mulai mau melipat umur 3 tahun gitu ya, atau misalnya ada anak yang baru bisa melipat kertas itu usia 4 tahun. Jadi sebetulnya diperkenalkan sejak dini itu bisa saja, hanya mungkin sebagai orang tua atau guru itu perlu pengetahuan bagaimana cara mengenalkannya agar anak itu tidak menjadi sungkan atau mungkin tidak menjadi menyenangkan gitu dengan kertas itu sendiri, seperti itu. Nah, bagaimana cara awal memperkenalkannya? Kan nggak semua guru SD, TK, atau PAUD itu menguasai origami ini. Betul. Nah, kita, sebetulnya di Asosiasi Origami Indonesia itu punya wadah seperti kelas-kelas, online, Pak. Karena kan kita tahu kalau Indonesia sendiri kan, tempatnya berpisah-pisah ya, dari pulau-pulau, kota ke kota, kita nggak mungkin ketemu sering seperti itu. Sekarang di YouTube pun banyak, jadi sebaiknya para guru dan orang tua mengenal model-model origami yang sangat sederhana gitu. Even itu cuman misalnya bentuk saja, karena origami itu salah satunya fungsinya bisa untuk memperkenalkan bentuk. Misalnya segi 4 atau segitiga gitu. Ya, jadi pada saat misalnya kita punya kertas segi 4, kita lipat menjadi 2, nah anak-anak itu kan bisa mengenal bentuk gitu ya. Nah dengan model segitiga pun mereka bisa berhayal gitu, maksudnya bisa mengimajinasikan kira-kira model ini, model apa gitu. Mereka akan mungkin ada yang bilang, "Oh, gunung," gitu ya, atau misalnya, "Oh iya ya kayak, apa," sesuai imajinasi mereka. Lalu misalnya dilipat jadi 2, kira-kira ini apa nih? Misal, "Oh itu perahu," misalnya seperti itu. Jadi perlu pengetahuan imajinasi yang bisa dituangkan sehingga anak itu bisa menemukan bahwa, "Oh ternyata bermain kertas itu menarik ya. Aku bisa menemukan sesuatu dengan selembar kertas," seperti itu. Apakah permainan origami ini mahal atau tidak? Sebetulnya relatif ya, tapi, dilihat dari fungsinya. Jadi, saya boleh cerita sedikit ya Pak, bahwa origami ini sebetulnya sama halnya kita bermain piano. Gitu. Jadi teori ini saya temukan di salah satu buah buku. Jadi ada seorang profesor namanya Profesor ini otak. Dia mengatakan bahwa origami itu sama dengan main piano. Jadi pada saat tangan kita bergerak, melipat, itu otak kita membayangkan, berimajinasi, nah ini kira-kira mau bikin apa, stepnya apa. Nah sama dengan piano. Piano juga kan kita melihat nada-nada, tuts-tuts seperti itu sehingga menghasilkan sebuah melodi gitu, musik seperti itu ya. Nah, di origami ini seperti itu, sehingga otak kita berkembang seperti itu. Nah, jadi ini sangat bagus untuk anak, jadi bisa mengembangkan, otaknya menjadi lebih sehat seperti itu. Itu, Profesor Yuta Kawashima seperti itu. Jadi menyambung ke tadi pertanyaan Bapak ya, jadi kalau dengan bermain origami itu sebetulnya nggak harus pakai kertas origami. Jadi kalau misalnya kita lihat di rumah ada brosur, ada kertas koran atau kertas bekas itu bisa sekali. Jadi kalau dilihat dari situ kan lebih murah dibandingkan kita mengajarkan piano ke anak gitu, yang harus ada pianonya dulu gitu ya, kalau misalnya kita lihat sisi itu. Tapi origami ini akan menjadi sangat mahal kalau sudah menjadi sebuah hobi dan memang memerlukan kertas yang khusus gitu. Jadi kalau untuk perspektif untuk, masyarakat umum yang baru belajar origami ini bisa merupakan alternatif yang sangat murah dan, tapi manfaatnya sangat besar. Nah, Bu, bagaimana cara agar origami ini memiliki manfaat yang besar bagi anak? Apa yang harus dilakukan? Kita harus membuat origami ini menjadi sebuah permainan yang memang, dilakukan secara konsisten. Tuh, jadi memang ada sebuah disertasi atau jurnal yang meneliti, bagaimana origami ini dampaknya terhadap anak jika dilakukan secara konsisten beberapa lama. Jadi, bisa dilihat dari nama webnya oriland.com.
itu yang memiliki suami istri namanya Yurin dan Catherine Sumakov. Mereka meneliti sekelompok anak yang dilakukan origami dengan waktu tertentu secara konsisten beberapa bulan gitu. Nah, lalu ada kelompok anak yang tidak diberikan origami. Nah, di situ dia membandingkan bagaimana ternyata origami ini punya dampak terhadap kemampuan bahasa mereka, berhitung mereka, terus bagaimana cara berpikir gitu ya, kemampuan berpikir matematis seperti itu. Jadi kemampuan verbal juga gitu. Ternyata memang ada dampaknya seperti itu. Bu Linda, sepengetahuan kami ya, Bu Linda ini adalah seorang sarjana ilmu matematika. Nah, tadi disebutkan bahwa ini juga bisa berdampak dari sisi matematika maupun matematis lah. Nah, bagaimana hubungan origami ini dengan bisa membuat tingkat pengetahuan pada ilmu matematika? Jadi sebetulnya bedanya origami dengan seni kertas yang lain, kalau origami ini lebih eksak, jadi lebih pasti, punya tujuan tertentu. Jadi seperti misalnya pada saat tadi, saya melipat segitiga itu ada titik-titik sudut yang memang bertemu. Jadi nggak asal, ya kan? Gitu. Terus, betul, jadi memang ada ukuran. Bagaimana kita membuat sebuah model itu bisa kita jabarkan secara matematis gitu. Nah, mungkin di situ juga kenapa saya senang dengan origami. Jadi mungkin awalnya saya melihat pada saat pertama kali bertemu origami, oh ternyata memang ini hubungannya ada dengan sudut, dengan apa istilahnya apa ya, dengan bentuk-bentuk geometris. Terus memang hitungannya juga ada juga berhitungnya seperti itu. Jadi memang sangat berhubungan gitu ya dengan matematik. Bahkan kalau di luar, kalau di Indonesia sendiri belum ada sekolah khusus untuk origami, tetapi kalau di luar ini di Amerika, di MIT, itu ada sekolah khusus origami, maksudnya ada prodi atau jurusan origami, itu letaknya di bawah Fakultas Matematika. Oke. Betul. Itu tingkat pendidikannya strata 1, diploma 3. S1, S2, ya, dan profesor-profesornya apa istilahnya merupakan ahli-ahli origami dunia. Oke. Kalau sebagai suatu ilmu ya origami, berarti ada jenis-jenis atau macamnya. Nah, secara umum itu ada berapa jenis atau ada berapa macam origami ini? Nah, sebetulnya origami ini sangat banyak sekali stylenya atau jenisnya. Saya bisa menunjukkan beberapa modelnya seperti misalnya ini yang baru saya buat. Nah, ini desain saya pribadi. Jadi origami itu memungkinkan kita membuat sebuah desain sendiri gitu ya. Ini namanya origami Mandala, termasuk salah satu style atau bagian origami modular. Origami modular itu adalah origami yang dibuat dari banyak kertas, jadi digabung-gabung gitu. Mungkin karena saya dari matematik senang yang geometris gitu ya. Terus ada origami figur, misalnya origami figur itu bikin topeng gitu Pak. Ini yang sederhana ya. Saya ada desain punya saya pribadi, ini bikin topeng juga. Nah ini dari satu kertas, ini figur termasuknya gitu ya. Terus ada rose, ini juga dari satu kertas, ini rose ini gitu ya. Dan ini Naomi Kisato, desainernya ini dari Jepang tapi tinggal di Perancis, dan dia bikin toko bunga sendiri khusus dari origami. Terus ada juga style yang berbeda, ini origami crumpling yang diremas-remas gitu. Jadi banyak sekali, lebih dari 200 style origami. 200 cabang origami yang bisa sebetulnya dipelajari ya gitu. Jadi banyak sekali gitu. Oke, Bu Linda, tadi kan disebutkan ada 200 lebih jenis-jenis atau macam origami. Nah, apakah kalau kita menciptakan bentuk origami itu kita mempunyai hak cipta atau tidak? Seharusnya sih punya ya Pak. Jadi sebetulnya di dunia ini ada dua kategori origami. Yang pertama origami tradisional. Kalau origami tradisional ini origami yang sudah kita nggak tahu siapa desainernya. Contohnya seperti burung origami yang terkenal itu ya, kren ya, atau suru, atau perahu, atau misalnya yang permainan yang buat apa tempat-tempat itu loh anak-anak gitu ya. Nah itu
yang diajarkan oleh orang-orang tua kita atau guru kita secara turun-temurun, itu namanya origami tradisional. Lalu, semakin ke sini kita ada diketahui namanya origami modern. Origami modern itu origami yang memang sudah dikenal sekarang dengan desainer-desainer tertentu, gitu. Nah, di komunitas origami internasional itu kita punya pakem bahwa kita tidak boleh sembarangan mengupload atau membuat, mengkomersilkan origami yang memang desainernya, sudah tercantum di situ. Jadi, paling tidak kita harus minta izin gitu ya, terutama kalau memang itu akan dikomersilkan. Nah, untuk kaitannya dengan hak intelektual, karena memang membuat hak intelektual itu tidak mudah, sementara desainer itu bisa jadi membuat itu bisa setiap hari, bisa jadi mungkin setahun sekali. Bagaimana namanya seniman kayak bikin ya punya mood gitu ya Pak ya. Jadi bisa jadi mungkin sehari berapa kali, nah itu kan jatuhnya jadi lebih mahal ya Pak ya. Itu ya, mungkin akan mahal sekali. Jadi akhirnya kita lebih ke kode etik mungkin ya. Jadi ada kode etik secara komunitas di internasional ataupun nasional bahwa kalau misalnya kita, membuat desain itu, kita ngecek dulu siapa desainer pertamanya, gitu. Jadi kadang kita juga bisa menemukan hal yang baru yang sudah ditemukan. Nah, itu bisa konfirmasikan. Oke, sekarang kita bicara mengenai komunitas origami, Bu. Nah, di Indonesia ini ada berapa anggota komunitas origami di Indonesia? Apakah banyak? Asosiasi Origami Indonesia sendiri di WhatsApp grupnya itu ada sekitar 120 orangan ya. Gitu. Nah, tapi kita membuka ada yang member berbayar, itu sekitar 60 orang gitu. Itu bedanya hanya kalau yang berbayar itu mempunyai kemudahan, informasi juga kalau misalnya ada workshop-workshop berbayar kita kasih diskon seperti itu. Nah, tapi kita punya ada juga grup yang di Facebook itu bisa sampai lebih dari 12.000 pengikut gitu ya. Tapi itu nasional dan internasional. Jadi komunitas origami Indonesia seperti itu sih. Nah, kalau Bu Linda sendiri, ini spesialisasinya nih origami apa nih? Origami kertas, origami kain, atau origami lainnya? Kebetulan kalau saya memang kalau origami kertas, nah memang senangnya figur-figur seperti yang bikin Max seperti ini. Saya pernah juga bikin origami Max Gandhi seperti itu. Jadi ada beberapa yang saya sukai, tapi senang juga kalau misalnya menciptakan karena ini lebih mudah menciptakan modular-modular gitu ya. Atau kadang-kadang tergantung situasi dan ini juga kondisi juga Pak. Nah, Bu Linda, ini suka rancu juga nih saya kalau di masyarakat. Ini sebenarnya origami ini permainan atau seni? Nah, itulah. Jadi kalau di masyarakat kita itu origami itu masih masuk ke ranah keterampilan ya. Ya kan, melihatnya sebagai keterampilan yang ngerjainnya ibu-ibu gitu ya. Kalau nggak ada kerjaan baru dikerjain, atau misalnya anak-anak di sekolah pun TK dan SD, karena kita nggak masuk ke kurikulum. Jadi sebetulnya kita butuh teman-teman seperti Bapak ini atau misalnya media yang mensuarakan ke pemerintah bahwa origami ini bisa masuk ke kurikulum kalau bisa, gitu. Karena masih sedikit sekali yang istilahnya origami ini masuk ke kurikulum. Sementara di negara lain, di Malaysia ataupun di Israel itu sudah menjadi bagian dari sekolah gitu. Jadi jadi mata pelajaran tersendiri gitu ya Bu ya? Betul. Karena origami ini bisa membantu anak-anak yang kesulitan. Biasanya kan kalau di sekolah itu yang paling sulit itu belajar matematik geometri. Nah, dengan origami itu akan menjadi lebih mudah. Bagaimana kita menjelaskan sebuah kubus misalnya ya, yang mana sisinya, yang mana diagonal bidang, diagonal ruang, ini akan lebih mudah gitu. Terus bagaimana membuktikan teorema Pitagoras? Dengan origami itu lebih mudah dibandingkan dengan penjabaran rumus yang luar biasa gitu. Nah, kalau di matematika atau IPA nih sekarang kan ada Olimpiade Matematika, Olimpiade Sains. Nah, di kami apa ada Olimpiade Origami juga, Bu? Ada. Jadi ada Olimpik karena mungkin berbiaya mahal, jadi kita masih Olimpiknya internet. Jadi via ya, dan itu penyelenggaranya di Rusia. Tahun 2000
2017 atau 2019, alhamdulillah anak Indonesia ada yang sudah masuk ke ranking keempat Olimpiade internasional gitu ya, namanya Ivan Dhani Handoko. Jadi kita tuh punya anak-anak yang berbakat banyak sekali gitu ya. Nah, Asosiasi Origami Indonesia pun mengadakan 2 tahun sekali itu konvensi origami Indonesia. Jadi kita memamerkan karya-karya anak Indonesia, ada lomba juga gitu ya. Dan insya Allah untuk kita konvensi yang akan datang itu di tahun depan di Bandung di bulan Mei, insya Allah. Oke, terima kasih Bu Linda atas perspektifnya. Sebagai penutup saya mengingatkan bahwa origami mempunyai keterkaitan dan peran penting di bidang pendidikan. Jadi bisa dimulai dari sejak sekarang dan sejak dini untuk menerapkan origami kepada anak-anak didik. Terima kasih, sampai jumpa di perspektif baru berikutnya.